الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد نفعنا الله به ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. آمين يا رب. أن الله يطول عمره في الصحة والعافية. Yang mana insyaallah pada malam hari ini kita mulai daripada bab yang pertama daripada Thariqah Salafiyah Alawi, yaitu bab al-ilm. Yang mana bab al-ilm di sini disebutkan dibagi menjadi sittatu fusul, menjadi 6 bab. Yang pertama insyaallah akan dibahas adalah fi madhal ilm wa dhammil jahl, dengan daripada bagaimana memuliakan daripada ilmu dan bagaimana hinanya orang yang bodoh. Kemudian bab yang kedua atsani fi ma warad min al-ahadits an-nabawiyyah fil fadl al-ilm wa ahlihi wal hath ala talabih. Bagaimana hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Di bab kedua nanti akan dibahas adalah bab hadis-hadis yang mengutarakan daripada fadilah ilmu dan penuntut ilmu. Begitu juga bagaimana kita untuk supaya selalu menuntut ilmu. Kemudian bab ketiga ats-tsalits fi ma warad min kalam as-salaf wal khalaf fi fadl al-ilm wa ahli. Bab yang ketiga adalah kumpulan daripada nasihat-nasihat para ulama salaf kita. Begitu juga yang terbaru al-khalaf daripada fadilah ilmu dan ulama. Kemudian yang keempat ar-rabi' fi qalil al-ilm khairun min katsir al-ibadah. Daripada bab yang keempatnya adalah bagaimana fadilah kecilnya ilmu, sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada menumpuknya sebuah ibadah yang banyak. Ilmu kecil tapi ibadah yang banyak itu lebih baik daripada ilmu yang kecil daripada amalan yang menumpuk. Kemudian al-khamis yang kelima bab fi fadl talab al-ilm wal mutafakkihina fid din. Bab bagaimana fadilah menuntut ilmu dan bagaimana menelusuri sampai menjadi faqih, menjadi alim dengan fikih di dalam agama. Kemudian yang keenam as-sadis fil hadd ala su'al al-ulama al-amilin wal istizadati min al-ilm ala miqdawa. Begitu juga bab yang terakhir nanti di bab ilmu adalah bagaimana mencari daripada para ulama, menjadikan apapun masalah kembalinya kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-fasl al-awwal fi madh al-ilm, daripada bab yang pertama dimulai oleh beliau, i'lamu anna al-ilm an tata'allamuhu wa ta'limuhu arfa'u afdal min sa'il al-a'mal allati yuqarribu biha ila Allah ta'ala la adillatin akthar min an tuhsara wa ashhara min an tudhkar. Qala Allah azza wa jalla fi qa'ilin karim syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa utul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli al-ilm وكفاهم بذلك شرفا وفخرا. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنهم لا يستوون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن يفضل الله من يعلم على ما لا يعلم بدرجات كثيرة فهيهات أن تحصل المساواة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين. Di sini di fasal awal dibawakan daripada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai daripada dirinya, kemudian menyebutkan daripada para malaikat. Kemudian yang ketiga yang disebut adalah para orang-orang yang alim, para ulama, para penuntut ilmu. Maka dikatakan oleh para ahli tafsir, cukup bagi mereka ulama kemuliaan dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mereka manusia ini bisa di derajat ketiga
yaitu di kalangannya para anbiya, para syuhada 1 derajat. Kita yang mutaakhir ini bisa menjadi sederajat dengan mereka para anbiya, para syuhada, para sholihin tatkala kita memiliki ilmu, disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat yang ketiga, di shaf yang ketiga. Nah, kemudian daripada ayat setelahnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan mengangkat daripada orang-orang yang beriman daripada kalian dan mereka-mereka yang selalu menuntut ilmu dengan derajat yang banyak, derajat yang tinggi. Bahkan di ayat yang setelahnya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Artinya tidak memiliki ilmu, artinya dikatakan la yastawun. Innahum la yastawun abada, tidak akan bakalan sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. La fid dunia, tidak di dunia maupun tidak wala fil akhirah. Kedudukannya di dunia maupun sampai di akhirat tidak bakalan sama derajat. Walakin yufadilullah man ya'lam, bahkan tidak dikatakan derajat, bukan 1 derajat. Kita tahu tingkatan tangga banyak. Di sini derajat sangat tinggi, sangat banyak. Bahkan dikatakan yarfa'ullah al-ulama, oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamati ala sa'iril mu'minina bi 700 darajah ma baina darajatain masiratu 5 amin. Yang mana Ibn Abbas menyebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya orang para ulama nanti yaumul qiyamah akan diangkat derajatnya dengan, bukan orang yang bodoh ya, orang yang beriman, dengan para kaum sholihin, orang yang ahli ibadah. Ulama yang mengamalkan daripada ilmunya akan diangkat derajatnya yaumul qiyamah di kalangan para orang yang beriman yang tidak ada maksiat sama sekali. Itu lebih tinggi derajatnya para ulama, bisa 700 derajat, dengan 700 derajat. Ma baina darajatain masiratu 500. Jadi dikatakan jaraknya ada 700 derajat, 700 anak tangga kalau kita ibaratkan, jaraknya 1 tangga dengan 1 derajat yang satunya itu perjalanan masirah 500 tahun. Qultu wa dzalika li'anna al-ilma asasul ibadah. Karena apa? Karena asasnya ibadah itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah asasnya ibadah. Kalau kita mau ibadah tanpa ilmu, ya udah dapat ilmu, amalan itu saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan manba'ul khairat, dan sumber daripada kebaikan itu adalah dengan menuntut ilmu. Kama annal jahl ra'su kulli syarr wa usul jami'il baliyat. Jadi dikatakan oleh para ulama dan di dalam Al-Hafizah Ibrahim bin Smith menyebutkan kenapa? Ya, tadi karena ilmu itu adalah fondasi atau sumber daripada ibadah dan kebaikan. Sedangkan kebodohan orang yang tidak mau belajar, maka itu adalah sumber atau kepala daripada kebalikannya, keburukan, sumber daripada keburukan dan sumber daripada bala musibah. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Insyaallah kita baca sedikit-sedikit seperti ini, insyaallah kita mendapatkan keberkahannya daripada majelis ilmu, sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang sukses dunia wal akhirah tadi, digolongkan sebagai golongannya di safnya para ulama, di safnya para sholihin, di safnya para syuhada, di safnya para sholihin. Amin Allahumma amin.